Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan yang selalu melimpahkan berkat kepada kita. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah minggu pagi hari ini kita awali dan kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bersama-sama kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita naikkan pujian kita. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita pujikan bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikian pembacaan kita akan hukum kasih Tuhan. Dua perkara yang harus kita nyatakan di dalam hidup kita sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan Allah dan cinta kasih kita kepada sesama. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa berusaha melakukan perintah kasih ini, tetapi marilah dengan kesadaran dan kerendahan hati kita akui bahwa cinta kasih yang kita kerjakan jauh dari kesempurnaan. Mari kita akui dan kita sesali setiap ketidaksempurnaan kita itu dalam nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar, bait 1 dan 2. Suaramu kudengar, memanggil diriku, supaya ku digugurkan, dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Bersama-sama kita tanggapi anugerah ini dengan memasuki kehidupan yang baru, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Petunjuk hidup baru akan kita baca dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga. Demikian petunjuk hidup baru. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bersama-sama kita nyatakan kesanggupan kita untuk hidup dalam anugerah dan hidup yang baru ini melalui nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 339, Maju Laskar Kristus. Kita pujikan bait 1 dan 4 dengan bangkit berdiri. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap.
Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali, kita bersama-sama akan tunduk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, yang senantiasa mengasihi dan memelihara hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan pujian syukur kami atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Ucapan syukur itu Tuhan kami nyatakan dengan bersama-sama memasuki hadirat-Mu di dalam ibadah rumah tangga kami masing-masing. Kami mau mempersembahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Oleh karena itu, ambillah, pakailah hidup kami sebagai alat kerajaan-Mu. Bapa di surga, pagi hari ini perkenankan kami juga membawa jemaat-Mu GKJ Trujo ini ke dalam doa-doa syafaat kami. Kami memohon Tuhan di tengah situasi yang sedang kami rasakan bersama-sama di tengah pandemi COVID-19 yang masih menjadi beban di dalam kebersamaan kami, yang menghalangi kami berkumpul bersama-sama di rumah ibadah. Mari Tuhan, berkati kami, mampukan kami tetap menghayati kebersamaan sebagai sebuah jemaat, meskipun kami tidak bersama-sama bertemu di rumah ibadah-Mu. Karena hakikat ibadah adalah memelihara kehidupan. Tetapi supaya ibadah itu tetap memelihara kehidupan, biarkan kami, izinkan kami untuk mempersembahkan ibadah kami di dalam rumah kami bersama orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tetap berkenan di dalam ibadah kami. Mari Tuhan, ajari kami bersama-sama untuk tetap senantiasa memelihara kehidupan bersama-sama sebagai warga gereja GKJ Trujo. Seberapa kegiatan yang masih bisa kami kerjakan sebagai respon terhadap situasi kondisi sekarang ini Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan mampukan kami untuk melayani-Mu dengan sebaik-baiknya. Mampukan kami menunjukkan diri kami sebagai jemaat yang penuh kasih satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami juga membawa keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu di tengah situasi yang seperti ini. Ajarkan kami untuk memelihara kehidupan pemberian-Mu dengan menjaga satu dengan yang lain, supaya kami bisa menerapkan kehidupan, tata cara kehidupan baru, supaya kami boleh terhindarkan dari sakit penyakit yang sekarang ini sedang mengancam. Untuk saudara-saudara kami yang harus tetap keluar rumah karena pekerjaan yang harus dikerjakan, Tuhan berkati supaya pekerjaan mereka dapat dikerjakan dengan baik dan saudara-saudara kami terhindar dari sakit penyakit yang sedang melanda ini. Tuhan juga berkati setiap pekerjaan kami. Di sekarang ini kami sedang merasakan beban ekonomi yang juga mulai mengancam. Biarlah oleh karena kasih-Mu kami tetap merasakan kecukupan satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya sekarang ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu, kehidupan-Mu lestari hidup bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan, Tuhan berkarya, kami mengasihi-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diberi waktu untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar kita mengaturkan persembahan, akan saya bacakan dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah persembahan kita kumpulkan dengan diiringi
dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 367, kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari persembahan kita haturkan kepada Tuhan. Ucap syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, Tuhan telah memberi waktu pada kami untuk menghaturkan persembahan. Persembahan yang kami kumpulkan tidak seberapa bila dibanding dengan pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima, mensucikan, akan persembahan yang kami kumpulkan bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan di bumi ini. Tuhan, kami juga mempersembahkan hidup kami. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan, kemampuan, kebijaksanaan, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga akan mendengarkan dari sebagian firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami boleh mengerti, kami boleh melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan berkati. Urapi dengan roh kuasa-Mu, sehingga apa yang disampaikan nanti seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, di dalam kami mengaturkan persembahan, banyak dosa yang terselip. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 44 ayat 6-8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian.
Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada aku kenal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku. Sebab sengsara dan miskin aku, perhatikanlah permohonanku. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku. Sebab sengsara dan miskin aku, perhatikanlah permohonanku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang ku kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang sungguh percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhanku. Sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku. Sebab sengsara dan miskin aku,
Sebab Engkau ya Tuhan sungguh baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru pada Tuamu, sebab Engkau menjawab aku ya Tuhan. Tak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tak ada seperti apa yang Engkau buat. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 25. Hidup oleh Roh. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil akan kita baca bersama-sama dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan yang ke-43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seperti umpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan tabur di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab waktu gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik itu ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kehidupan dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah kurang lebih 4 bulan kita bersama-sama merasakan pandemi COVID-19 ini. 4 bulan yang dulu pernah kita harapkan menjadi batas toleransi mungkin, bahwa pandemi ini akan segera berakhir, tapi ternyata tidak. Sampai pada akhirnya ada istilah new normal yang dimunculkan. Dan mungkin karena situasi yang seperti ini, malah justru pertambahan yang positif itu perharinya mencapai angka ribuan. Dan itu membuat kita merasa terbeban, ada dalam sebuah ancaman. Dalam situasi kondisi yang seperti ini, kalau kemudian ada yang bertanya, siapa di antara Bapak Ibu yang ingin hidupnya mengalami tantangan dan penderitaan? Tentu jawabnya adalah tidak seorang pun yang menginginkan hidupnya ada dalam tantangan, ancaman maupun penderitaan. Tetapi kalau pertanyaannya kemudian dirubah, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mengalami tantangan dan penderitaan hidup? Tentu jawabnya adalah semua orang pernah mengalami, bahkan sekarang ini kita sedang mengalami salah satunya. Jadi memang ternyata hidup kita itu tidak bisa steril dari persoalan. Rupanya kita harus menerima kenyataan bahwa tantangan dan penderitaan hidup adalah bagian yang harus dialami selama manusia itu hidup di dunia ini. Mungkin ini kemudian juga menimbulkan sebuah pertanyaan. Kenapa manusia itu harus menderita? Kenapa penderitaan itu harus ada? Kenapa pandemi ini, kalau kita merujuk konteks kita sekarang, mengapa pandemi ini harus ada? Kenapa corona ini harus ada? Bukankah Tuhan itu Maha Kasih? Kenapa mengizinkan ini semua terjadi? Kenapa penderitaan itu harus dialami oleh manusia? Kenapa cobaan penderitaan itu harus ada? Kita akan menemukan banyak perjawaban atas pertanyaan ini. Tapi dari bacaan yang kita baca paling tidak ada 2 hal. Yang pertama, di dalam Yesaya 44 ayat 6 sampai dengan 8 kita tahu bahwa perintah ini, firman ini disampaikan Allah kepada bangsa Israel yang baru dibuang di tanah Babel. Kenapa mereka dibuang ke tanah Babel? Karena mereka berbuat dosa dan melanggar perintah Tuhan. Jadi penderitaan itu muncul karena dosa dan perbuatan manusia. Itu yang pertama. Kenapa cobaan hidup itu ada? Bahwa karena ada dosa manusia. Kemudian yang kedua, penderitaan itu muncul kenapa? Penderitaan itu muncul sebagai akibat dari perjuangan iman. Penderitaan itu adalah konsekuensi dari iman kita kepada Kristus. Paulus adalah contoh nyata bagi persoalan ini, bahwa iman itu ternyata membuat tantangan tertentu dalam hidupnya, yang tantangan itu akhirnya berwujud penderitaan dalam hidupnya. Dia ditangkap, diadili dengan tidak adil, dipenjara. Kenapa? Karena Paulus memperjuangkan imannya kepada Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang,
Kita mungkin mendengar istilah jujur, ajur. Bahwa mempertahankan kejujuran di tengah komunitas, lembaga yang tidak jujur, yang korup, tidak akan mendapatkan pujian, tapi seringkali malah dikucilkan, ditangkap karena sebuah konspirasi, kriminalisasi dari orang-orang yang merasa peruntungannya dibahayakan oleh sifat jujur yang dikerjakan oleh kita. Jadi penderitaan itu muncul, tantangan hidup itu muncul juga kepada kita yang memperjuangkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang tantangan hidup, tantangan dan penderitaan hidup seringkali membuat orang percaya menjadi lemah iman. Penderitaan seringkali membuat manusia, orang percaya, melupakan identitasnya sebagai orang yang beriman dan malah larut dalam situasi dunia dan serupa dengan dunia ini. Orang yang ada dalam sebuah instansi yang korup misalnya akan sulit berkata jujur, akan sulit berbuat jujur. Kenapa? Karena seluruh instansi itu korup. Orang yang usaha lama tidak berhasil, akhirnya mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, tidak berserah kepada Tuhan. Kalau orang Jawa itu ada istilah cari pesugihan, cari penglaris begitu. Atau orang sakit cari dukun dan sebagainya. Karena memang hal-hal seperti ini akrab dalam kehidupan kita di masyarakat Indonesia. Jadi seringkali penderitaan itu membuat orang percaya itu kehilangan identitasnya. Bukannya mempertahankan identitas sebagai orang Kristen, orang percaya, tetapi larut menjadi sama dengan dunia. Ada banyak contoh yang bisa diucapkan, disampaikan. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa setiap ketidaksetiaan, bahwa setiap kesesatan itu pasti berujung pada penderitaan dan kebinasaan. Oleh karena itu, meskipun orang percaya itu mengalami tantangan hidup, seharusnya orang percaya itu tetap menjaga imannya, tetap setia kepada Kristus. Iman tidak boleh luntur, tidak boleh hilang, harus mewarnai, menggarami, menjadi terang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjaga iman kita, identitas Kristen kita di tengah tantangan dan penderitaan? Firman Tuhan ini memberi beberapa hal. Yang pertama, tetaplah percaya kepada Tuhan dan jangan berpaling darinya. Pengalaman ini dirasakan oleh bangsa Israel. Dalam bacaan kita Yesaya 44 ayat 6a tadi dikatakan bagaimana Tuhan semesta itu tidak hanya menyatakan kekuasaannya, tetapi Allah itu adalah Allah yang bertindak, Allah yang menolong, Allah yang tidak berdiam diri melihat penderitaan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel ditolong keluar dari tanah pembuangan di tanah Babel. Beberapa waktu yang lalu ada istilah yang terkenal disampaikan, sebenarnya istilah lama tapi begitu seolah-olah mendapat makna baru ketika disampaikan oleh seorang tokoh
Basuki Cahayapurnama dalam pledoi pembelaannya di sidang, dia mengutip sebuah kata, Gusti ora sari. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, jangan pernah berpaling dari Tuhan dalam situasi kondisi apapun, terlebih dalam penderitaan yang kita alami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah merasa sendirian dan lemah karena tantangan penderitaan. Karena sebenarnya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka yang menderita. Pemazmur memberi contoh yang luar biasa, bahwa di tengah penderitaan yang dialaminya, dia berseru kepada Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Daud berdoa bahwa dalam ketakutan penderitaannya sekalipun dia tetap setia, tetap berserah kepada Tuhan, tetap berjalan di jalan Tuhan, dan tetap menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita di tengah situasi kondisi yang sedang kita rasakan, mungkin kita merasa takut, merasa sendiri. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan bukan meminta pertolongan, tapi supaya kita setia di jalan Tuhan. Karena ketika kita setia di dalam Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita kerjakan supaya bertahan dalam identitas kita di tengah penderitaan, percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kejahatan yang membuat orang benar menderita itu terus merajalela. Akan tiba waktunya masa pengadilan, masa pertanggungjawaban, dan kejahatan akan hangus, salah, seleh, becek ketitik, olo ketoro. Walaupun mungkin ini menjadi sesuatu yang panjang, menjadi sesuatu yang lama, seolah-olah kita berpikir kok orang benar hidupnya menderita, sementara orang jahat semakin jaya hidupnya. Perumpamaan tentang ladang gandum yang tumbuh bersama ilalang tadi menyatakan kepada kita bahwa memang gandum itu dibiarkan hidup di tengah gangguan ilalang itu. Karena seringkali ilalang itu ketika dicabut, gandumnya juga akan tercabut. Bagi saya itu juga membuat refleksi bagi kita, karena kadang-kadang kita ini juga manusia dari dua sisi. Kita ini kadang-kadang gandum, tetapi kadang-kadang juga ilalang. Karena kadang-kadang kita ini menjadi manusia yang setia, tapi kadang-kadang juga kita menjadi tidak setia. Dan kalau Tuhan tidak memberi kesempatan ilalang itu tumbuh juga, saya berpikir juga tentang kesempatan bertobat itu tidak diberikan kepada kita. Jadi memang kita melihat gandum itu tumbuh di antara ilalang itu juga bagian dari sebuah proses supaya gandum itu tetap menunjukkan jati dirinya, tetap bertahan. Karena pada akhirnya akan tetap terlihat mana yang gandum, mana yang ilalang. Dan hari penghakiman itu akan tetap ada. Ilalang itu akan dicabut, kemudian ditali berberkas-berkas, kemudian akan dilemparkan ke dalam api. Dan gandum itu akan dipilih, kemudian dibawa ke lumbung kerajaan Allah. Jadi ada sebuah lagu Kidung Jemaat, tersembunyi ujung jalan, sudah dekat atau masih jauh. Karena kalau harapan itu sudah terlihat, iman sudah terlihat, maka bukan lagi harapan. Tapi kalau kita mengharapkan sesuatu yang belum tampak, maka harapan itu akan memberi motivasi kepada kita
Dan Tuhan berjanji kepada kita bahwa kejahatan tidak akan pernah menang, bahwa kebaikanlah yang akan mendapatkan tempat bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin tidak sekarang, mungkin nanti. Tapi yang jelas waktu Tuhan itu ada, dan iya dan amin. Jangan putus asa. Pertolongan Tuhan selalu ada. Kemudian yang keempat yang bisa kita kerjakan, ingatlah bahwa setiap orang percaya adalah ahli waris kerajaan surga. Ahli waris kerajaan surga siapa? Kita, orang percaya yang taat kepadanya, yang tidak pernah meninggalkan hadirat Tuhan. Meskipun seperti yang disampaikan di depan tadi, Paulus sebagai contohnya mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya, bahwa penderitaan yang dialami sekarang ini sebesar apapun tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di dalam kerajaan surga. Paulus mengibaratkan penderitaan itu seperti penderitaan seorang ibu yang melahirkan anaknya. Sebagai seorang bapak tentu saya belum pernah merasakan melahirkan, tapi saya yakin dan percaya bahwa melahirkan itu pasti sakit. Bahkan ada yang menggambarkan, katanya melahirkan itu rasanya seperti ditusuk 1000 jarum secara bersamaan. Bahkan ada cerita dari teman-teman yang mendampingi istrinya melahirkan, keluar dari ruang bersalin itu badannya penuh dengan luka karena dicakar, ditampar oleh istrinya yang setengah sadar menahan sakit dengan reaksi yang spontan. Menggambarkan bahwa memang melahirkan itu sakit. Tetapi rasa sakit itu kemudian hilang ketika anak yang dilahirkan itu sudah lahir. Kemudian ditempelkan di dadanya. Dan detak jantung mereka berpacu bersama-sama. Sakit itu hilang, digantikan dengan sukacita. Gambaran Paulus yang luar biasa. Bahwa mungkin kita mengalami penderitaan dalam hidup kita. Karena memang penderitaan itu sandangane wong urip. Selama kita hidup maka kita harus berani untuk menderita, menghadapi penderitaan itu. Tapi penderitaan itu, penderitaan jenis kedua, penderitaan karena mempertahankan iman kita, setia kepada Tuhan, tidak sebanding dengan kebahagiaan yang akan kita terima. Artinya kita harus tahan dalam penderitaan itu, menjaga kemurnian hidup kita, iman kita, setia menjadi anak-anak terang. Dan pada akhirnya kitalah yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kondisi yang kita alami sekarang ini, mari kita berseru kepada Tuhan, meyakini pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Gusti ora sare. Dan yakinlah bahwa kejahatan, bahwa duka cita, bahwa tantangan hidup, persoalan hidup, bahwa corona ini akan berakhir dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tetap beriman, tetap berpegang teguh dalam janji Kristus. Kitalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Saat teduh kita merasakan firman Tuhan. Waktu untuk menaikkan doa-doa syahwat pribadi. Kita akhiri bersama-sama dengan menaikkan doa Bapa kami di dalam pujian. Bapa kami yang ada di surga.
sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan di akhir kebaktian ini, itu dari Kidung Jemaat nomor 424. Nanti kita pujikan bait 1 dan 4. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku memenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sebagai iman Kristiani, kita akan memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita diperintahkan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari.
Oleh karena itu, marilah pulang dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.